Halo Sobat Semansa, selamat datang di OSIS, obrolan santai in Semansa. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sangat-sangat spesial. Siapa ya? Ini dia. Oke deh, sebelum kita lanjut, pasti teman-teman ada yang kenal dan ada yang belum kenal nih. Nah, kita itu perlu kenalan dulu. Jadi silahkan Nona Claudia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Claudia. Saya siswi dari kelas 12 IPA 1. Biasa dipanggil Claudia, or ya terserah ya mau dipanggil apa. Oke deh Kak Claudia. Nah, kita mau ucapin selamat dulu nih untuk Kak Claudia karena menang lomba apa ya yang menang waktu itu? Oh, baru-baru ya. Tunggu, ingat dulu, terlalu banyak. Terlalu banyak mungkin lombanya. Jangan dihujat, mohon maaf, bercanda. Kemarin puji Tuhan saya menang lomba esai tentang kecintaan akan kelestarian lingkungan, dan puji Tuhan dapat juara 1. Keren. Kamsahamnida, yorobun. Nah, pada lomba itu Kak Klau ada membuat esai toh. Nah, esainya tuh tentang apa sih kalau boleh tahu? Oh, jadi kebetulan esainya itu punya tema besar kecintaan akan kelestarian lingkungan dan ekosistem di Kabupaten Sumba Barat. Kalau saya itu kemarin di esai mengangkat tentang kecemasan anak muda milenial tentang kerusakan yang terjadi pada ekosistem di Kabupaten Sumba Barat gitu. Dan tulisan itu nantinya akan dibuatkan buku, cuman bukunya sekarang belum disebarluaskan. Tapi nanti kalau sudah jilid pasti akan ada di Semansa. Wih, keren sih, gila deh, keren ini. Nah, kenapa sih Kak Klau ini bisa kepikiran begitu buat esai dengan tema yang kayak begitu, dengan judul tentang itu? Coba kau jelaskan. Jadi kebetulan saya itu kan aktif di organisasi, dan kalau sepengetahuan saya sekarang itu isu yang sedang marak diperbincangkan itu isu tentang lingkungan. Karena kan sekarang kalau kita rasa saja tuh pagi saja jam 9 pasti suhu panas kan teman-teman, sudah kayak jam 12. Jadi saya itu merasa perubahan itu juga. Jadi ketika ada event yang membuat saya bisa turut ambil bagian, ya saya ikut. Terus kebetulan waktu itu saya lihat pengumuman ada lomba itu, saya tertarik untuk ikut. Dan kenapa saya memilih untuk mengangkat judul saya cemas lingkungan ekosistem Kabupaten Sumba Barat mulai tidak lestari? Karena ya memang saya lihat ekosistem di sini sudah mulai tidak lestari begitu. Iya, betul sekali sih, ekosistem di sini tuh udah kayak mulai rusak sedikit demi sedikit, kayak pembakaran hutan yang sering terjadi. Iya, benar sekali, banyak. Wih, keren sih, keren sekali. Nah, sudah kita ketahui Kak Klau ini kan aktif di berbagai organisasi toh. Sangat-sangat aktif ini teman-teman Kak Klau ini. Ya. Banyak sekali organisasi dulu yang suka minum SGM, makanya aktif. Pantas sekali, sangat-sangat aktif dan hiperaktif. Nah, bagaimana sih awal mulanya Kak Klau itu aktif di organisasi? Begitu organisasi apa yang paling pertama Kak Klau ikuti dulu? Jadi kebetulan di SMP itu saya mulai ikut organisasi paling pertama itu OSIS memang. Jadi waktu itu saya ikut jadi anggota kalau tidak salah waktu saya kelas 10. Kalau di SMP kelas 7. Ya, kelas 7. Terus waktu kelas 2 SMP itu saya mencalonkan diri, kemudian terpilih jadi wakil. Terus waktu kelas 3 SMP itu kan masa Covid. Tapi COVID. Sebelum masa Covid saya sempat tetap menjabat jadi wakil ketua OSIS, dan memang lumayan tertarik dengan kegiatan tentang OSIS, organisasi, dan dari SMP memang juga sudah mulai ikut-ikut kegiatan dengan lembaga swasta Save the Children. Kebetulan kalau tidak salah kegiatan pertama yang saya ikut itu saya buat esai juga, karya tulis pemenuhan suara hak anak, itu pemilihan untuk dikirim ke Thailand, Bangkok. Keren sekali. Iya. Cuman mohon maaf jangan terlalu berekspektasi tinggi ya Robun, karena walaupun tulisan saya menjadi tulisan terbaik untuk se-Sumba waktu itu, ternyata waktu pemilihan di antara beberapa finalis saya tidak terpilih untuk dikirim ke Bangkok gitu. Tapi tulisan saya dibawa ke sana.
Wih, tapi itu sudah sangat-sangat keren sih. Ya, Tepuk tangan itulah. dulu teman-temanku tercinta. Kamsahamnida. Sangat-sangat keren dan sangat-sangat memotivasi. FYI di sini Kak Klau adalah mantan ketua OSISnya Semensa sebelum Iya. saya. Jadi ini adalah generasi saya. Wih, Kak Klau ini sangat-sangat memotivasi dalam waktu Kak Klau jadi ketua OSIS, teman-teman. Kak Klau ini sangat-sangat memotivasi kita karena Puji Tuhan. kita sangat buta waktu jadi OSIS ya teman-teman. Tapi Kak Klau ini buta ya? buta sekali. Tapi Kak Klau ini mengarahkan dengan sangat baik sehingga waktu Puji OSIS Tuhan, dulu puji Tuhan. OSIS bisa berjalan dengan sangat-sangat the best. Oke, lanjut. Nah, selama Kak Claudia sekolah ini kan Kak Clau pernah menjuarai berbagai macam lomba. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Clau itu sampai bisa menjuarai berbagai macam lomba itu? Kayak waktu itu juara 2 lomba debat bahasa Inggris se-Sumba Barat. Nah, bagaimana sih, apa sih yang memotivasi Kak Clau sampai bisa begitu? Sebetulnya agak kreatif dan agak aneh sedikit. Jadi kebetulan saya itu anak strict parent ya, kalau bahasa gaulnya ya Rebun ya. Strict parent. Jadi saya itu di rumah terus. Jadi kayak tempatnya saya keluar tuh hanya di sekolah, hanya di gereja, dan kalau tidak salah tuh hanya di kantornya saya mama. Jadi satu jarang punya teman, jarang punya relasi. Bahkan satu tidak kayak begini dulu waktu SD sama TK tuh saya bisa dibilang bodoh sekali. Bodohnya bodoh sekali gitu. Tapi yang memotivasi saya untuk ikut berbagai kegiatan karena waktu itu saya merasa saya tidak punya teman, saya merasa satu dikucilkan karena jujur saja walaupun saya seperti ini saya punya insecure, saya yakin Jikit semua punya, tapi saya itu punya insecure dengan tinggi badan ya Rebun gitu ya, tapi sekarang I love myself, itu sudah masa lalu. Saya insecure dengan ukuran tubuh begitu, jadi saya tuh takut keluar rumah, tapi setelah saya banyak ikut kegiatan begitu dengan Save the Children, masuk organisasi OSIS, akhirnya rasa kepercayaan diri saya itu tumbuh. Mulai dari situ, saya mau menunjukkan kalau orang seperti saya juga ini bisa sama, punya kemampuan yang sama, kesempatan yang sama dengan teman-teman yang mungkin kelihatan lebih normal ya penampilannya dari saya begitu. Dan pastinya saya mau membanggakan saya punya orang tua. Pasti situ terus sekali. Saya mau menjadi contoh buat adik-adiknya saya, buat teman-teman begitu. Itu sih alasannya saya ikut, dan pastinya karena saya mau cari banyak pengalaman buat masa muda begitu. Oke, Dem, alasan agak sedikit mengharukan ya teman-teman. Gitu, aduh, mau nangis. Tapi nggak jadi, nggak boleh gitu dong. Nggak boleh. Nah, dalam Kak Clau mengikuti berbagai organisasi ini, pengalaman yang paling mengesankan buat Kak Clau itu apa sih? Yang paling berkesan sekali, yang kayak, wih, kena di hati gitu. Iya, kayak karena saya ikut ini, saya bisa tahu ini. Nah, kayak begitu. Apa sih Kak Clau? Aduh, ini tidak boleh sisi galau, ini tidak boleh sisi melo-melo. Gak apa-apa. Jadi begini, saya itu kan ikut organisasi OSIS dari SMP. Cuman OSIS SMP itu beda sekali dengan OSIS SMA. Pasti Anin juga rasa kan? Beda. Apalagi kalau mau dibandingkan OSIS di Sumba sini dengan OSIS di kota besar, beda sekali kan? Dan beda begini. Jadi waktu saya melihat OSIS di daerah luar tuh saya iri, dan saya mau membuat OSIS di sini tuh sama juga seperti di sana. Akhirnya saya buat berbagai kegiatan, saya rancang yang menurut saya pasti ini bisa saya lakukan dan bisa membuat saya sukses menjadi ketua OSIS waktu itu. Jadi saking saya menuangkan semua ide yang menurut saya agak kreatif dan di luar batas kreatif ya Rebun begitu. Akhirnya di situ tentu saja ada yang setuju dan ada tidak setuju begitu. Betul. Jadi satu kali itu tidak bisa ya saya jelaskan punya rinci, agak cuma sensor ya agak sensitif ya. Sensitif banget. Jadi waktu itu saya buat satu kegiatan, tujuannya untuk kalau tidak salah itu untuk memberikan kesan baik lah untuk kakak-kakak yang akan lulus. Cuman pada saat itu ada sedikit masalah, perselisihan. Jadi di situ akhirnya ada perbedaan pendapat antara
kami OSIS dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru begitu. Bahkan sampai pada itu pertama kalinya saya di OSIS itu sampai nangis. Iya, wih betul sekali. Saya masih ingat dia bicara menangis ini sangat-sangat bukan nangis ala ya, minta maaf, tolong jangan buka sangat kartu. terseduh-seduh dan Jangan buka kartu ya, karena tidak ada yang menyangka air mata kita harus menyangkanya sendiri ya, ya Rebun. Aduh. Jadi waktu itu tuh sampai menangis, sampai kayak mau menyerah, tapi pada saat itu saya bersyukur karena saya ketemu teman-teman yang baik. Salah satunya Anin, teman OSIS saya waktu itu. Saya senang sekali karena mereka tetap mendukung saya. Karena waktu itu, karena rencana awalnya gagal, otomatis kita harus ke plan B. Sedangkan plan B ini kita tidak punya persiapan. Tapi saya bersyukur punya teman-teman. H-1 guys. Ya, H-1. H-1. Saya punya teman-teman yang baik, yang mendukung, kerjanya gesit. Kita pulang sampai malam, kita berkorban karena waktu itu juga hujan, terus pokoknya kita mengusahakan setidaknya kita tidak membuat malu ya begitu. Jadi waktu itu menurut saya di pengalaman organisasi saya itu yang paling menyentuh hati saya karena saya hampir tidak bisa tidur ya Yorobun karena memikirkan kegiatan itu, tapi puji Tuhan lancar. Tentu saja bukan karena kehebatannya saya, tapi karena saya bekerja sama dengan teman-teman. Iya, saya jadi terharu nah. Makanya gitu. Itulah kalau di OSIS itu gitu. Wih, ini saya mau cerita juga sedikit tentang pengalaman di OSIS. Teman-teman, waktu itu kita ada event Valentine. Valentine. Hujan besar dan ada banjir di bawah. Kita terjebak banjir dan kita mendorong motor. Wih, itu. Dan that's funny thing-nya adalah saya kan pendek ya Rebun. Air itu di mereka sampai betis, di saya sampai lutut ya, minta maaf. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan, yang mungkin kalau saya keluar dari Sumba saya akan ceritakan. Di OSIS saya pernah hampir ya mandi dengan air kecebong ya. Gitu. Sampai itu kakak-kakak bilang, "Terbisa Adi, terbisa dorong sudah." Weh, itu yang agak-agak terharu tapi sangat berkesan ternyata buat Kak Klawi. Satir menyangka itu yang kesan. Ya, gitu, aku malu. Oke deh, kita lanjut. Nah, waktu Kak Klawi ini menjabat sebagai ketua OSIS, event apa sih yang menurutnya Kak Klawi paling berhasil, yang paling kayak membawa dampak besar bagi anak-anak? Bukan bagi anak-anak sih, bagi organisasi OSIS saja. Yang paling membawa dampak yang wah ini kegiatan berhasil nasa buat kayak begitu itu ada kok, atau ini event atau iya apa? event Oke. Kayaknya kalau mau dibilang tidak terlalu banyak juga sih, karena waktu saya jadi ketua OSIS saya lebih memfokuskan ke bagaimana supaya OSIS itu berfungsi dulu di Anies Mansa, karena kan kita bangun dari masa COVID gitu ya, dari nol lagi bangun dari nol begitu. Lain kalau misalnya OSIS sebelumnya tuh tidak di masa COVID, pasti kan kita sudah lihat kakak-kakak kerja kayak apa. Tapi waktu itu kan kita masa COVID, abis itu tiba-tiba saya jadi ketua OSIS kayak kaget semuanya. Terus dengan kondisi ini harus banyak yang diperbaiki dulu. Jadi kalau event sih menurut saya semuanya berhasil membuat saya belajar banyak hal, dan tentu saja membantu sekali saya punya teman-teman untuk belajar banyak hal juga. Contoh saja hal sesimpel kayak kelas meeting. Waktu itu tuh kita yang tidak pernah tahu kalau ternyata sebuah bank itu bisa membantu kita itu, akhirnya kita tahu. Sampai kita belajar cara membuat surat ke bank untuk pinjam tenda, kita belajar untuk berdiskusi dengan kepala bank, bagaimana kita meminta izin pemakaian itu berapa lama, begitu-begitu. Terus apa lagi ya? Buat bola. Bola dengan sampai cara membuat bola futsal manual itu kita belajar di OSIS begitu ya. Tapi memang semua organisasi pasti memang mengajarkan banyak hal. Terus saya juga senang waktu itu kegiatan Valentine yang kita buat dengan hasil keringat yang sangat susah payah begitu. Bahkan mungkin keringat keluar dari kulit justru sudah susah. Tapi waktu itu saya bersyukur karena saya melihat event Valentine-nya sangat berhasil. Kakak-kakak waktu itu dan teman-teman banyak memberikan pesan Valentine, saya memberikan pesan kasih sayang, pesan motivasi begitu.
dan kayaknya saya lupa ingat, cuman saya rasa semua kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman saya memberikan banyak arti dan pelajaran. Wih, keren sih. Nah, lanjut sekarang. Ini Kak Klau kan mengikuti berbagai banyak organisasi toh. Aduh, Nah, di sekolah ini Kak Klau kan ranking 1 eligible. Nah, Ya, bagaimana puji sih Tuhan. cara menyeimbangkan akademiknya Kak Klau dengan Kak Klau yang ikut banyak organisasi itu bagaimana sih dem cara? Kalau soal itu sebetulnya kembali lagi ke masing-masing orang ya. Karena kalau mau dibilang saya terlalu pintar juga sih tidak gitu. Dan ini selama 3 tahun sekolah ini ada juga semester di mana saya jatuh bangun nilainya begitu. Tapi jangan menjadikan jatuh itu sebagai kayak batu sandungan biar kalian sakit kaki tidak mau bangun dan jalan lagi begitu. Karena sebetulnya begini, organisasi itu memang penting, tapi sekolah lebih penting. Nilai di sekolah memang lebih penting. Cuman organisasi itu bisa membantu kalian punya soft skill begitu. Sedangkan kalau kalian punya nilai di sekolah itu membantu kalian punya cara berpikir tentang ilmiahnya begitu kan. Nanti kalau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya yang dibutuhkan nilai di sekolah begitu. Jadi sebetulnya dua-duanya penting. Kalau caranya saya mungkin ya tergantung Tergantung masing-masing. Nah, kalau saya waktu itu paginya kan saya sekolah. Pagi sampai waktu itu kan masih sekolah sampai jam 1. Itu sekolah. Terus sorenya ya kalau ada kegiatan saya pergi kegiatan dulu. Setelahnya pulang itu saya istirahat. Habis istirahat, bangun, tolong orang tua pasti sudah tidak pasti. mungkin. Itu kena toki sudah dari sama mama kalau saya tidak tolong juga gitu toh. Jadi tolong orang tua dulu, habis itu baru menyempatkan diri untuk belajar. Dan puji Tuhannya juga saya mendapatkan orang tua, keluarga yang mendukung. Kalau seandainya saya sibuk, tidak pernah dihakimi begitu. Jadi saya bersyukur dan juga puji Tuhannya Tuhan menganugerahkan saya kemampuan untuk bisa membagi waktu dan bisa belajar begitu. Jadi kalau untuk teman-teman kalau mau berorganisasi coba saja karena tidak semua orang itu cara belajarnya kan sama, tidak juga semua kesempatan orang ini sama. Kalau misalnya menyia-nyiakan organisasi, tahu-tahu itu organisasi bisa membantu kalian kan kita tidak tahu begitu. Jadi coba saja kalau memang merasa aduh sudah tidak bisa dihandle lagi ya tinggalkan gitu. Pilih mana yang menjadi prioritas. Kalau saran saya sih prioritaskan sekolah dulu, tapi organisasi juga penting supaya kalian bisa bangun skill gitu. Tentukan prioritas aja sih, begitu ternyata guys dan tips and triknya. Nah, Kak Klau ini kan ya kita bilang Kak Klau ini kan anak SMA juga sama kayak kita. Jadi sama tanya nih. Aduh ampun sudah. Jadi sama tanya, kan anak-anak SMA itu kan pasti ada dem benih-benih cinta kayak cita-cita monyet begitu. Nah, menurutnya Kak Klau itu berguna tidak di kita masa SMA atau kayak yang terguna nah buat apa yang ada kayak begitu-begitu. Nah, bagaimana sih menurutnya Kak Klau tentang anak-anak SMA yang mulai cinta monyet. Cinta monyet. Kalau mau bilang tentang kayak gitu sih saya rasa saya lebih mendukung tidak apa-apa sih pacaran gitu. Tidak apa-apa guys. Tidak apa-apa sebetulnya selama kita bisa jaga diri. Kayak saya tuh bukan selalu sih sering dengar kayak ini orang bilang cinta di masa SMA tuh yang paling indah sudah begitu. Banyak pacaran yang paling indah tuh di SMA karena kalau mau dipikir masa pacaran di SMA dengan waktu kuliah, waktu kerja itu pasti beda gitu ya. Beda. Dan kalau menurut saya tidak tahu ya kalau orang lain. Menurut saya jatuh cinta di SMA itu kenangan yang tidak akan kita lupakan sampai kita tua, bahkan sampai kita die gitu ya. Maksudnya begini ya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita tuh akan suka orang itu kan dalam perkembangan kita sebagai remaja pasti merasakan itu teman-teman. Tidak mungkin tidak ada yang tidak pernah suka orang atau tertarik lah minimal sama lawan jenis. Tidak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau saya pribadi tentu saja pernah ya Robon. Siapa tuh? Ada deh. Tapi yang perlu untuk kita ketika kita tunggu ya. Oke. Kita cut ya.
Kalau saya pribadi sih pastinya pernah suka orang di masa SMA dan menurut saya itu sangat berkesan. Tapi kalau kita suka orang, kalau menurut saya di masa pendidikan apalagi SMA itu kita harus pintar-pintar juga. Kalau saya ya, saya melihat orang itu bukan hanya sekedar dia punya tampang, tapi dari perilakunya itu seperti apa, kemudian dia itu mau belajar juga atau tidak perlu terlalu pintar juga sih. Tuh, cut. Tidak perlu terlalu pintar juga, cuman yang penting anaknya mau belajar begitu. Jadi suka orang itu ini ya, tidak tahu ya kalau orang lain. Ada kan orang lihat aduh harus ganteng, harus banyak followers, harus putih, harus tinggi. Kalau saya sih pengalaman waktu suka orang tidak harus itu sih. Yang penting anaknya bersih, rapi, anaknya sopan, tidak punya masalah. Tidak apa-apa sih. Dengan seagama lagi. Itu kalau itu agak gimana ya, saya bingung ya gitu ya Robun. Nah kalau ini menurut saya juga ketika kita punya ketertarikan yang lawan jenis di masa SMA sih ada dua kemungkinan sih yang bisa membantu kita. Pertama kan kita bisa punya semangat belajar juga ya. Betul sekali guys. Karena kalau orang-orang berpikir, pasti hanya sibuk chat, tanya makan belum. Tidak Jusi. ABP. Aduh, sebetulnya itu pertanyaan garing. Cuman sebetulnya kayaknya tidak semua tidak sih kayak gitu. Pasti ada juga yang dengan pacarnya tuh saling memberikan semangat begitu. Makanya itu pentingnya cari pasangan yang tepat begitu, apalagi di masa SMA. Dan klop pasti. Dengan seagama lagi. Aduh, kalau jangan itu coba-coba untuk komen. Beda agama. Saya nggak komen kalau itu ya. Nah, cuman itu kalau pentingnya masa SMA pintar-pintar saja. Tidak apa-apa suka orang ya teman-teman. Itu normal ya, suka orang normal. Asal normal, guys. Jaga diri bisa, tetap prioritaskan sekolah, terus pintar bersikap, begitu sih. Cerita ya kalau orang lain. Begitu ternyata guys. Ingat prioritas. Nah, prioritas. Oke deh, yang terakhir ini. Gimana ini apa? Coba Kak Klau kasih kesan dan pesan selama Kak Klau berada di SMA negeri. Kan Kak Klau sudah mau meninggalkan SMA negeri untuk pergi kuliah. Nah, bagaimana sih? Coba Kak Klau kasih kesan dan pesan untuk teman-teman mungkin atau keras mungkin. Bapak Ibu guru dan adik-adiknya Kak Klau yang nomu-nomu kio ini. Oke, ini saya bingung mulai dari mana ya. Ini pertama sih saya mau bilang makasih untuk semua orang di ini sekolah dulu. Karena sebetulnya ya dulu nih saya tidak mau masuk ini sekolah. Tapi waktu saya masuk sini tuh saya merasa bersyukur walaupun ada kekurangannya, tapi saya mensyukuri kelebihan yang saya dapat di sini. Karena saya rasa kalau saya tidak masuk ke sekolah ini, saya tidak bisa merasakan persaudaraan dengan banyak orang di sini, begitu. Kemudian saya mau ucapkan terima kasih pastinya buat Bapak Ibu guru yang sudah mengajar dan mendidik saya, karena sebetulnya di sekolah ini, di tempat saya belajar ini juga saya melakukan kesalahan, tapi saya tuh tidak pernah merasa saya dibenci, dihakimi, tidak pernah saya merasa dibuang, dibeda-bedakan dengan teman-teman saya, tidak. Itu yang saya syukuri dari saya ketemu Bapak Ibu guru yang baik sekali di sekolah ini. Dan menurut saya Bapak Ibu guru di sekolah ini unik-unik teman-teman. Banyak karakter yang menurut saya, mereka ini yakin Bapak Ibu guru untuk saya, kayak karena di bayangan kita kan pasti Bapak Ibu guru tuh kaku, suka marah-marah. Tapi ternyata banyak Bapak Ibu guru yang saya lihat galak, minta ampun, ternyata mereka sangat friendly, sangat ramah. Iya, sangat lucu juga. Tidak menyangka ya teman-teman. Bisa jadi teman cerita juga dengan kita anak murid. Dan saya sangat senang. Terus juga saya bersyukur karena saya ketemu sama teman-teman kelas yang baik-baik sekali. 12 IPA 1, I love you. Tapi bukan hanya untuk 12 IPA 1 sih, untuk teman-teman saya juga semua, mulai dari 12 IPA 2, IPA 3, IPA 1 sampai 6, sampai 5. Sorry. Ingat kelas 11 ya. Aduh, ya. Terima kasih teman-teman, karena menurut saya sih walaupun tidak semuanya akrab dengan saya, semua itu tidak pernah membuat sesuatu yang jahat sih sama saya sejauh ini.
Saya tidak pernah merasa mereka anak yang berbuat nakal, sama saya tidak sih. Tidak pernah dibully juga saya ini. Walaupun saya agak semol ya guys, seperti anak SMP, tapi saya tidak pernah saya merasa dikucilkan. Saya merasa di sini saya diterima dengan baik. Terus saya juga bersyukur sekali karena di sekolah ini saya ketemu teman-teman OSIS yang baik. Terima kasih teman-teman OSIS angkatan 2022, 2023 dan juga 2021, 2022. Terima kasih teman-teman. Karena sebetulnya di OSIS itu saya banyak belajar juga. Saya punya skill public speaking tuh meningkat waktu saya masuk OSIS juga. Terus saya ketemu teman-teman yang baik, Anin, semualah pokoknya ya. Kakak-kakak saya sebelumnya di OSIS yang sudah kuliah sekarang, terima kasih. Saya belajar banyak. Karena seperti saya bilang ya, OSIS SMP dan SMA itu beda. Terima kasih sudah bekerja sampai malam. Hujan-hujan, tidak dibayar, tidak dapat snack. Tapi sekarang sudah dapat snack ya. Ya, puji Tuhan ya untuk angkatan kalian ya. Puji Tuhan. Ada kemajuan. Terima kasih. Saya tidak bisa sebut satu-satu sih, karena kalau saya sebut satu-satu yang lain saya lupa. Aduh. Terkick lah aku dari sekolah ini bisa-bisa ya. Pokoknya terima kasih teman-teman sudah bekerja dengan saya selama 1 tahun untuk yang 2022-2023 dan untuk kakak-kakak saya, teman-teman saya yang 2021-2022. Terus pastinya saya juga mau ucapkan terima kasih buat adik-adik kelas semua, karena bisa dibilang hampir semua adik kelasnya saya akrab semua. Terima kasih. Gila sih. Walaupun sama teman-teman saya angkatan bilang, kayak apa engkau bergaul dengan adik kelas? Orang engkau tuh harus menunjukkan wibawa depan adik kelas. Tapi kalau prinsipnya saya, beda umur bukan penghalang saya akrab dengan orang. Betul sekali, friend. Ya, itu ya yang harus ditekankan dan diubah. Saya senang sekali karena adik-adik kelasnya saya nih tidak membatasi diri, tapi bukan yang kurang ajar gitu. Adik-adik kelas saya rasa semuanya baik, suka sekali menegur saya sampai saya kadang ini capek balas satu-satu ya, karena baru toleh kanan saya kiri panggil dah kaklau begitu ya. Maksudnya ini mohon maaf bukan so artis ya, tapi memang anak-anak di sekolah ini sangat-sangat suka menyapa gitu. Apalagi ini tim-tim di balik layar ini sudah bilang saya mau lulus dong sebegini-begini, sebentar saya jatuh air mata, bahaya ya gitu. Terima kasih sekali adik-adik, karena adik-adik di sini juga berkesan sih buat saya, dan saya melihat ya betul, saya melihat adik-adiknya saya yang di bawah angkatannya saya nih cukup berprestasi juga, sangat-sangat berbakat ya sih menurut saya. Kalau ya bukan berarti saya menjelekkan angkatan saya ya, minta maaf teman-teman angkatan, cuman saya merasa adik-adik saya ini hebat-hebat semua sih. Banyak yang mewakili sekolah untuk lomba, bahkan ini mereka kreatif teman-teman buat podcast. Ini saya dulu pernah mau membuat tapi gagal, tapi ternyata dilaksanakan oleh adik-adik saya ini. Kita lanjutkan programnya. Saya sangat bangga pada kalian. Untuk adik-adik saya nih, mungkin di Semansa banyak kekurangan, tapi jangan lihat kekurangannya, harus lihat kelebihannya. Mungkin apa yang kalian dapatkan di Semansa nih tidak bisa kalian dapatkan kalau kalian masuk sekolah lain. Betul sekali. Jadi untuk adik-adik, apapun kekurangannya di sini tetap semangat belajar. Karena prinsipnya saya nih, cara berpikirnya saya begini. Bukan masalah sekolah di mana, tapi bagaimana kita belajar gitu. Kalau kalian anak-anak yang memang berkemampuan, anak-anak pintar, anak-anak hebat, mau sekolah di Udik pun kalian tetap akan jadi bintang gitu. Dan saya sudah melihat kalian lebih bersinar sih dari kita, dan kalian kan lebih kreatif. Saya berharap sekali kalian bisa membuat Semansa nih jauh lebih lebih dikenal lagi sih. Terima kasih sudah membuat banyak hal untuk ini sekolah adik-adikku. Mau terharu, tapi tidak boleh menangis, nanti di kamera jelek, minta maaf. Dan pokoknya saya bangga. Untuk semuanya terima kasih ya Robun, I love you everyone. Nah, mungkin hanya sekian saja podcast kita pada hari ini. Saya mau ucapkan makasih banyak buat Kak Claudia karena tidak salam. Salam. Tadi. Aduh. Karena telah membagikan cerita yang begitu inspiratif untuk kita semua. Semoga dari apa yang Kak Clau omong tadi dapat memotivasi kita semua. Amin. Dan dapat bermanfaat bagi warga Cemanca. Oke teman-teman, sampai jumpa di OSIS obrolan santai in Semansa selanjutnya. Bye bye.